Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Aulia Agasa dengan NIM 2119277 dari kelas Kewirausahaan B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pola pikir kewirausahaan. Yang pertama, pengertian berpikir perubahan. Berpikir adalah proses memanipulasi data, fakta, dan informasi untuk membuat keputusan berperilaku. Sedangkan perubahan adalah esensi dari kemajuan yang berarti harus berpindah posisi semakin ke depan dari posisi semula. Sehingga dari pengertian berpikir dan perubahan di atas dapat disimpulkan bahwasanya berpikir perubahan adalah berpikir untuk berubah, mencoba hal yang baru untuk berpindah dari posisi awal ke posisi yang lebih maju ke depan. Selanjutnya, pola pikir entrepreneurship. Pola pikir seorang entrepreneur itu adalah pola pikir yang produktif, kreatif, dan inovatif. Karena pola pikir seperti inilah yang dibutuhkan oleh semua entrepreneur untuk menjalankan suatu usaha. Wirausahawan tidak selamanya mulus dalam menjalankan usaha. Kemudian, bagaimana mengubah pola pikir? Berpikir perubahan itu perlu dilakukan karena dengan berpikir perubahan, seseorang bisa melakukan banyak hal, mulai dari dapat mencoba hal baru yang belum pernah dilakukan, dan juga dapat menyelamatkan nasib orang lain, atau juga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam berpikir perubahan, seseorang diharapkan memiliki pola pikir yang produktif, karena pola pikir seperti inilah yang akan menciptakan ide-ide baru, sekaligus dapat membuat seseorang bisa melangkah lebih jauh lagi dalam mengeksplorasi kemampuan yang ia miliki. Sehingga diharapkan seseorang tidak hanya terpaku pada apa yang sudah ada sekarang, yang mana mungkin saja dapat membuatnya hancur, melainkan pada perubahan apa yang bisa dia perbuat. Selanjutnya, pola pikir manusia itu menentukan arah kemana manusia itu akan melangkah. Dipercaya atau tidak, segala yang kita capai itu dipengaruhi oleh pola pikir. Yang memengaruhi kebiasaan, itulah pentingnya memiliki mindset akan sesuatu. Tentunya berbeda pula langkah menjadi entrepreneur daripada jadi orang yang biasa. Jadi, langkah menjadi seorang entrepreneur itu dengan orang yang biasa tentu saja berbeda. Apabila menargetkan sasaran menjadi entrepreneur, harus berani mengubah mindset dan selanjutnya mengubah kebiasaan. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur, kita harus berani untuk mengubah mindset kita dan maju lebih satu langkah lebih depan, seperti itu. Selanjutnya, ada juga faktor yang dapat melatar belakangi kesuksesan seseorang, dan juga faktor yang dapat menghalangi kesuksesan seseorang. Salah satu faktor tersebut berasal dari dalam diri kita sendiri, dan beberapa lainnya berasal dari faktor luar. Untuk menjadi sukses, kita harus mampu menghilangkan berbagai hambatannya. Mentransformasikan persepsi dalam berwirausaha itu perlu memiliki sikap inovatif, kreatif, dan bekerja efektif dan efisien. Hal ini dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya keberhasilan bagi seorang wirausaha. Kemudian, apa sih manfaat berpikir perubahan? Manfaat yang bisa didapatkan dari berpikir perubahan sangatlah banyak, diantaranya yaitu: yang pertama, merubah kebiasaan yang mungkin dahulunya tidak baik menjadi lebih bermakna dan lebih baik. Selanjutnya, memotivasi untuk mencoba hal baru yang lebih bermanfaat. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan berkreasi dalam diri seseorang. Selanjutnya, membuat orang semakin percaya diri dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Setelah mengetahui manfaat yang bisa didapatkan dari berpikir perubahan, dapat disimpulkan bahwasanya berpikir perubahan itu perlu dilakukan karena dengan berpikir perubahan, seseorang bisa melakukan banyak hal. Mulai dari dapat mencoba hal baru yang belum pernah dilakukan, dan juga dapat menyelamatkan nasib orang lain, atau juga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Kurang lebihnya
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.